Pengertian PPN. PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Itulah alasannya kita sering menemukan pajak pertambahan nilai dalam transaksi sehari-hari. Sebab dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli. Sebagai bukti bahwa PPN adalah kewajiban pembeli, kita bisa menemukan PPN pada lembaran struk belanja atau pembelian. Pada struk tersebut, kita dapat menemukan tulisan PPN maupun terjemahannya dalam bahasa Inggris, yakni Value Added Tax atau VAT. Sedangkan untuk objek PPN yaitu ada penyerahan barang kena pajak, jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, kemudian impor barang kena pajak, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud, jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kemudian ada ekspor barang kena pajak berwujud. Barang kena pajak tidak berwujud, jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Lalu ada subjek PPN, yaitu pengusaha baik orang pribadi maupun badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, melakukan usaha jasa, memanfaatkan barang tidak berwujud atau jasa dari luar daerah pabean. Lalu ada Undang-Undang PPN. Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Barang atau jasa yang dikenakan PPN. Barang kena pajak atau BKP adalah barang yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN. Jasa kena pajak atau JKP adalah jasa yang dikenai pajak berdasarkan UU PPN. Barang atau jasa yang dikenai pajak pertambahan nilai jumlahnya sangat banyak ya, namun tidak semua barang dan jasa dikenakan PPN. Jasa yang tidak dikenakan PPN merupakan jenis-jenis jasa yang atas penyerahannya tidak dikenai pungutan atas pajak pertambahan nilai atau PPN. Keberadaan jasa yang tidak dikenakan PPN ini muncul karena adanya pertimbangan ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, untuk memudahkan kita membedakan mana barang yang dikenakan PPN dan tidak, berikut adalah barang yang tidak dikenakan PPN berdasarkan undang-undang terbaru. Di antaranya yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman yang dikonsumsi di tempat atau tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Yang terakhir, uang, emas batangan, dan surat berharga. Sedangkan untuk jasa yang tidak dikenakan PPN itu meliputi yang pertama, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan air, serta jasa angkutan dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan luar negeri, jasa tenaga kerja, jasa perhotelan, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahnya secara umum, dan jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam, jasa pengiriman uang dengan wesa pos, jasa boga untuk catering. Untuk tambahan, berdasarkan PMK nomor 71 / PMK
03/2022, pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan jasa kena pajak tertentu wajib memungut dan menyetorkan pajak pertambahan nilai yang terutang. Jasa kena pajak yang dikenakan PPN meliputi yang pertama jasa pengiriman paket, jasa biro perjalanan wisata atau jasa agen perjalanan wisata, jasa pengurusan transportasi, jasa penyelenggaraan berjalan ibadah keagamaan, jasa penyelenggaraan pemasaran dengan media voucher, layanan transaksi, pembayaran terkait dengan distribusi voucher, program loyalitas, dan penghargaan pelanggan. Kemudian ada tarif pajak pertambahan nilai atau PPN. Penentuan besaran tarif pajak pertambahan nilai diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian ada daftar tarif dari PPN. Yang pertama, tarif pajak pertambahan nilai 0% berlaku untuk ekspor barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Yang kedua, tarif pajak pertambahan nilai yang 11% itu berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri termasuk di daerah zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan. Yang ketiga, tarif PPN atas barang mewah ditetapkan paling rendah 11% dan paling tinggi 200%. Yang keempat, khusus untuk barang dan jasa yang terkena tarif pajak pertambahan nilai 11%, besaran tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5%, hingga paling tinggi 20% mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Tarif pertambahan nilai yang dikenakan kepada pembeli akan tertulis jelas pada setiap bukti transaksi jual-beli. Artinya, harga yang nantinya dibayar akan ditambah dengan jumlah PPN. Namun, jika tidak menemukan keterangan pajak pertambahan nilai pada sluk, artinya total harga yang tertera sudah termasuk pajak pertambahan nilai. Sistematika pembayaran dan pelaporan PPN. PPN mengikat pembeli dan penjual. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, PPN adalah kewajiban dari pembeli sehingga dibayarkan oleh pembeli itu sendiri. Namun, kewajiban pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai merupakan kewajiban penjual atau pengusaha kena pajak atau PKP. Penjual atau PKP kemudian melaporkan pemungutan PPN secara akumulatif ke Ditjen Pajak. Bukti pungutan pajak pertambahan nilai ini disebut dengan faktur pajak. Di dalam sebuah faktur pajak dicantumkan beberapa hal seperti nama, alamat, barang atau jasa yang dibeli, NPWP, dan lain-lain. Penjual wajib melaporkan faktur pajak paling lambat pada akhir bulan terjadinya transaksi. Untungnya, saat ini mengelola transaksi bisnis dan perpajakan, Anda terutama pajak pertambahan nilai sudah semakin mudah berkat adanya aplikasi berbasis web, online pajak. Di online pajak, kita bisa melakukan pembayaran PPN online hanya satu klik. ID billing kita akan tercantum secara otomatis dan NTPN akan langsung tertera dalam SPT Masa. Selanjutnya, kita masuk ke contoh soal pajak perhitungan nilai. Sebuah perusahaan membeli bahan baku seharga 1 juta, tidak termasuk PPN. Berapakah jumlah PPN yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut? Langsung saja kita jawab. Dengan diketahui harga bahan baku 1 juta, kemudian tarif PPN per 2024 mengalami kenaikan 1%, yang tadinya 10% menjadi 11%. Kemudian perhitungannya adalah tarif PPN dikali harga barang. Tarif PPN kan 11%. Nah, dikali harga barang 1 juta sama dengan Rp110.000. Jadi PPN yang dikenakan perusahaan adalah Rp110.000. Contoh soal 2, soalnya yaitu seorang menjual barang dengan harga Rp500.000 tanpa pajak, maka berapakah uang yang harus dibayar oleh pembeli setelah ditambahkan dengan PPN 11%? Nah, harus diketahui harga barangnya itu Rp500.000, tarif PPN-nya itu 11%.
dan ditanyakan berapakah uang yang harus dibayar oleh pembeli setelah ditambahkan dengan PPN 11%. Maka penyelesaiannya, kita cantumkan rumus terlebih dahulu, yaitu rumus PPN-nya harga barang dikali persentase PPN. Sudah diketahui bahwa harga barangnya 500.000 dikali tarif PPN-nya 11%, maka dihasilkan 55.000. Jadi uang yang harus dibayarnya itu adalah harga barang ditambah PPN, di mana harga barangnya kan sudah diketahui yaitu 500.000, sedangkan PPN-nya tadi sudah dijumlahkan yaitu 55.000. Maka hasilnya adalah 555.000. Nah, jadi uang yang harus dibayar oleh pembeli setelah ditambahkan dengan PPN 11% yaitu adalah Rp555.000.